Senang sekali hari ini kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Sebelum kita menaikkan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan firman sangkakala dengan sikap berdoa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah doa dan pemulihan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami puji di sepanjang kehidupan kami. Sungguh bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, di mana Engkau masih menyertai setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu pengerja Yayasan Sola Gracia dan juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah doa dan pemulihan melalui virtual pada saat ini Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau sertai setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan-Mu, terlebih dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Sebentar lagi Bapa, kami mau mengikuti ibadah, doa dan pemulihan. Kami rindu Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Engkau berkati jaringan yang kami pakai Tuhan, sehingga dari awal pertengahan sampai selesainya nanti Bapa, semuanya berjalan dengan baik. Saat ini kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami Bapa, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami dan nama-Mu semakin termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus buat hamba-Mu. Sebentar lagi akan menabur firman-Mu buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat kepintaran buat dia Bapa. Berkati persiapan yang dia telah buat Bapa, sehingga firman yang dia tabur akan menghidupi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar firman melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah doa dan pemulihan ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami anak-anak-Mu yang ikut dalam virtual ini akan merasakan kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di atas itu semua, ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang senantiasa Dia berikan tanpa mengenal waktu, dan sepanjang hidup kita Dia selalu menyertai kita. Kita menyatakan betapa kita bersyukur kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
bahwasanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Yeay. Mari kita senantiasa bersyukur di dalam setiap musim hidup kita, baik suka maupun duka. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Amin. Bapa, kami datang ke dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, kami merindukan kasih-Mu. Kami mau sembah Engkau saat ini, Tuhan. Ku
setia kepada-Mu Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap cinta, kami akan tetap setia kepada-Mu. Terimalah pujian dan hormat kami lewat penyembahan kami, lewat pujian kami ini Tuhan. Dan semuanya ini kiranya menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dan percaya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita, bersama saya kita katakan amin. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami memuji-Mu atas segala kebesaran dan juga kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami dari tahta-Mu. Dalam segala kemurahan-Mu, Engkau selalu menuntun dan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami dapat melalui segala waktu dengan baik dan dalam perlindungan-Mu. Bapa, kami mau menaikkan doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Sebelumnya suci kuduskan hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi korban banjir di Jakarta dan beberapa daerah di Jawa. Biarlah tangan Tuhan yang menolong mereka, dan kami memohon kekuatan dan keteguhan hati bagi para korban musibah atas segala hal yang terjadi. Berikanlah ketenangan hatinya, biarlah mereka melihat rancangan-Mu di balik bencana yang saat ini menimpa mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dapat melenyapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar pada pertolongan-Mu saja, dan segala kebutuhannya dapat terpenuhi lewat orang-orang yang Engkau kirimkan. Bapa, kami berdoa buat pemerintah daerah dalam menangani banjir. Berikan hikmat dan pengetahuan supaya pemerintah segera menangani tempat yang sering terjadi banjir. Bapa, kami juga berdoa bagi krisis ekonomi yang saat ini sedang melanda bangsa kami dan seluruh dunia. Banyak anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, entah itu di PHK atau usaha tutup, bisnis bangkrut, sehingga tidak punya penghasilan yang tetap. Bapa, biarlah kami mengerti bahwa setiap yang terjadi atas pengetahuan dan seizin-Mu, dan kami boleh merasakan bahwa Engkau tetap memelihara dan menolong di tengah-tengah masa-masa sulit. Pakailah masa-masa sulit ini untuk mencari jalan keluar di dalam Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mengerti rencana-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi kejahatan yang ada di sekitar kami. Kami mohon perlindungan-Mu. Jauhkan kami dari orang-orang jahat yang semakin merajalela di mana-mana. Dan jamahlah hati mereka ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus bagi mereka, sehingga mereka sadar dan kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu untuk mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami percaya Engkau Bapa yang penuh belas kasih. Rancangan-Mu lah yang terbaik bagi kami. Dan di atas segalanya, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami datang melalui satu nama yang indah, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih walaupun dalam masa pandemi kita masih berjumpa, dan Tuhan izinkan kita berjumpa pada hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah beri kepada kami.
Kami bersyukur Tuhan atas semua anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu Tuhan, karena karunia-Mu kepada kami. Badai dan topan dapat kami lalui. Itu semuanya karena belas kasihan dan karena kasih karunia-Mu. Sekarang kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, supaya dari firman-Mu itu kami dapat mengerti dan itu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ampunkan salah dosa kami, supaya jangan menjadi penghalang atas berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Kalau kita lihat dari kitab Yesaya ini dari pasal 40 sampai 48, menubuatkan keselamatan bagi bangsa Israel seluruhnya. Tetapi selalu bangsa Israel seperti yang kita lihat tadi di ayat 27, dia katakan, mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Bapak Ibu, apakah kita juga pernah demikian? Kita merasa seperti tidak diperhatikan oleh Tuhan, padahal Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia mengawasi setiap apapun yang kita lakukan. Dia selalu memikirkan apapun yang kita lakukan. Dan dia katakan lagi, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia mengatakan bahwa Allah itu menciptakan langit dari ujung sampai ke ujung. Dan Allah itu tidak pernah lesu, dia tidak pernah letih, dan dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, tapi dia selalu memperhatikan kita. Namun selalu bangsa Israel seperti ini, selalu bertanya dan selalu menganggap kurang diperhatikan, menganggap bahwa mereka itu seperti dianaktirikan, padahal sebenarnya mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi bangsanya sendiri. Allah mengatakan bahwa kekekalan itu datangnya dari Allah sendiri, dan Allah tidak pernah letih seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 121. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata bahwa dia memberikan kekuatan kepada yang letih lesu, dan dia memberikan semangat kepada yang tidak punya kekuatan. Yang masih muda semuanya, teruna-teruna. Apa yang diistilahkan dengan teruna-teruna adalah, teruna-teruna itu adalah kebanggaan bagi orang tua, anaknya laki-laki ataupun yang perempuan, teruna-teruni. Itu juga katanya letih lesu, padahal itu sangat dibanggakan.
ada teruna-teruni kita, kita akan seperti hati kita berbunga-bunga. Tetapi katanya itu juga menjadi letih lesu. Mereka juga akan tersungkur, mereka juga akan terjatuh. Itu yang dikatakan di dalam ayat ini. Kemudian dia katakan ada juga ya orang yang seperti zaman sekarang ini yang sedang sakit karena kena COVID-19. Ada beberapa kawan yang memberikan kesaksian. Ada juga yang kita lihat, kalau kita bisa lihat juga di YouTube, bahwa mereka itu memberikan kesaksian pada waktu mereka itu dalam keadaan sakit. Tidak boleh dijenguk, tidak boleh kemana-mana, dan hanya sendirian. Pada waktu itu katanya rasa takut itu sangat luar biasa. Mereka merasa sendirian, mereka merasa ditinggalkan, mereka merasa seperti tidak ada harapan lagi. Apa yang mereka lakukan? Ini kesaksian dari beberapa teman yang barusan keluar dari rumah sakit, dan mereka mengatakan bahwasanya pada waktu saat seperti sekarang ini, pada saat kena COVID-19, tidak ada pekerjaan lain, tidak ada yang dipikirkan lain selain daripada menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Semuanya, tidak ada waktu lagi untuk yang lain, semuanya hanya untuk Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita juga semuanya tidak usah pada waktu COVID, kita mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ada janji Tuhan yang mengatakan, aku akan menolong orang, memberikan kekuatan bagi yang lesu, memberikan keberdayaan bagi yang lemah, kalau dia berpengharapan kepada. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 31 dia katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya membaca ayat ini, hati saya tergerak untuk belajar bagaimana sebenarnya Raja Wali itu. Raja Wali itu adalah jenis burung yang sangat tajam penglihatannya. Dan kalau sudah besar diukur, sayapnya dari ujung sini sampai ke ujung sana bisa mencapai 2,7 meter. Berarti sangat panjang. Dan dia terbang tinggi. Matanya hanya ditujukannya ke atas. Dia hanya melihat ke atas ke langit. Dan dia terbang lurus. Lurus. Dia tidak pernah mengiri atau menganan. Dia terus saja terbang. Dan terbangnya begitu tinggi. Musuh dari burung Raja Wali adalah burung gagak. Burung gagak ini tidak mampu mengikuti dia. Oleh karena itu kalau dia mau mengejar burung Raja Wali, dia akan kejar terus sampai ke atas. Tapi pada saat titik tertentu dia tidak sanggup lagi dan dia akan kembali turun. Ada juga yang membawa cerita bahwasanya pada saat burung Raja Wali itu ada di daratan, kemudian datang seekor ular, dia dililit badannya semuanya, tapi sayapnya sudah sempat diterbangkan begini. Apa yang dia perbuat? Dia akan terbang ke atas membawa ular itu. Ular itu tidak akan tahan, sehingga ular itu akan jatuh. Jadi ini diumpamakan adalah mata dari elang itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, aku akan membuatmu seperti burung Raja Wali. Alangkah indahnya Bapak Ibu, kalau kita dibikin seperti burung Raja Wali. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Tidak ada lagi yang kita cari di dunia ini selain wajah Tuhan. Dan seperti yang tadi dikatakan bahwasanya
burung Raja Wali itu pada saat dia dililit oleh ular, dia akan mencari jalan keluar. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dia bawa naik, dan di atas dia akan mendapatkan kemenangan. Setidaknya ada 5 kelebihan-kelebihan dari burung Raja Wali yang saya lihat dari YouTube. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, dia bisa mengubah tantangan atau masalah-masalah yang besar, dia tukar menjadi berkat. Kita lihat bagaimana burung Raja Wali itu pada saat menghadapi badai, dia tidak akan terbang turun, tapi dia akan lawan badai itu, sehingga itu akan membuat apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Dia akan terbang terus, terbang terus, terbang terus. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah contoh yang luar biasa yang Tuhan sudah buat. Bahwasanya kita juga di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan pada saat kita lemah lesu. Itu ada dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Kita juga bisa merubah tantangan, keberatan, masalah yang kita hadapi bisa menjadi suatu berkat. Pada zaman sekarang ini, masa pandemi tidak bisa keluar. Banyak orang yang berhenti dari pekerjaannya. Mereka mencari apa yang bisa dikerjakan. Kemudian dia memasak, apakah bakso, apakah yang lain, apakah kue. Dia kirim ke teman-temannya dari rumah. Dia keluarkan biaya. Kemudian teman-temannya bilang, oh enak ya masakanmu, aku pesanlah, aku mau kirim untuk anak-anakku. Dengan demikian dia sudah bisa mempunyai bisnis baru. Jadi tantangan yang dia hadapi adalah dia tidak bisa lagi bekerja karena dia sudah diberhentikan dari tempatnya bekerja. Tapi dia mencari apa yang bisa dia buat. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Dia adalah orang tua yang sangat-sangat melatih anaknya secara luar biasa. Saya pikir manusia juga belum tentu bisa melatih anaknya seperti itu. Kecuali ada suku katanya yang di Afrika yang membawa anaknya ke hutan pada malam hari dan matanya ditutup. Kemudian anak itu ditinggalkan di hutan dan dia katakan, jangan buka, ikat matamu, tutup matamu ini sampai besok engkau melihat matahari sudah bersinar. Kemudian si anak dengan penuh ketakutan mendengar suara binatang, mendengar bermacam-macam di hutan itu. Dia ketakutan sekali, tapi karena sudah berjanji kepada orang tuanya, dia tidak akan membuka tutup matanya ini. Akhirnya dia biarkan sampai pagi hari. Dan ketika dia membuka matanya, membuka tutup matanya, dia melihat orang tuanya tidak jauh berada dari dia. Ini adalah salah satu contoh bahwa walaupun kita dalam keadaan kegelapan, walaupun kita di dalam masalah besar yang rasanya tidak mungkin bisa kita hadapi sendiri, tapi jangan takut, Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana seekor Raja Wali mendidik atau melatih anaknya. Pada saat dia ada di sarang, anaknya sudah kira-kira mulai bisa terbang. Dia akan jatuhkan anaknya, tapi dia segera terbang kembali, terbang ke bawah, memberikan punggungnya supaya anaknya bisa berada di sana dan anaknya tidak sampai ke bawah. Anaknya tidak akan sampai terluka atau mati. Hal yang kedua adalah, andai kata Raja Wali ini mempunyai 2 ekor anak di sarang, dia membawa makanan. Mungkin di antara yang 2 ini mereka berantem, dia biarkan anaknya ini berantem, seolah-olah dia mengatakan hidup ini harus penuh dengan perjuangan. Dan kalaupun terjadi sesuatu, ya barangkali begitulah keadaannya. Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat bagaimana cara burung Raja Wali melatih anak-anaknya. Mungkin kita juga harus melatih anak kita. Jangan kita takut anak kita kesakitan.
atau terlalu berat pekerjaan yang kita berikan kepada dia. Hal yang keempat adalah bagaimana burung Raja Wali ini harus menghadapi ujian yang sangat berat. Dia harus menghadapinya dan harus melaluinya. Dia tidak boleh mundur. Hanya ada dua pilihan. Teruskan dengan menghadapi ujian ini walaupun berat, atau harus mati. Burung Raja Wali itu paruhnya akan terus bertambah panjang dan itu menuju ke lehernya. Kalau sudah menuju ke leher, dia tidak akan bisa makan lagi. Oleh karena itu dia harus pergi ke satu gunung yang tinggi, gunung batu, dan di sana dia berhenti. Kemudian dia akan mencotokkan paruhnya ke batu sehingga paruhnya itu lepas. Itu makan waktu lama. Sampai nanti paruhnya tumbuh lagi, dan dengan paruh yang baru dia akan cabutin semuanya bulu-bulunya. Itu pasti sakit sekali. Dan juga kuku-kukunya dia cabut sekali. Cabut semuanya. Setelah itu dia akan menunggu di sana, menghadap terus juga ke matahari, dan kalau sudah semuanya kembali, itu mungkin memakan waktu berbulan. Itu makan waktu yang begitu lama sehingga dia bisa turun kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dia bisa melewati ini, itu terjadi pada saat dia berumur 40 tahun. Kalau dia bisa melewati ujian yang sangat berat ini, dia bisa hidup 30 tahun lagi. Jadi kalau dia tidak sanggup melewatinya, berarti usianya 40 tahun. Sungguh luar biasa, sama dengan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, ini sudah 4 kita bicarakan. Jadi kita juga sebagai manusia, Tuhan sudah janjikan akan membuat kita seperti burung Raja Wali. Kalau kita sanggup menghadapi permasalahan, sanggup menghadapi ujian, kita sanggup melewati masa-masa sulit itu bersama Yesus, bersama Tuhan, kita pasti sanggup untuk melewatinya. Kita akan diberi umur. Mungkin kita sesudah 60, kita ditambah lagi 30, berarti 90 tahun. Tapi ini pun semuanya rahasia Tuhan, kalau Tuhan inginkan. Kemudian yang kelima, saya akan ulangi nomor 1 tadi, dia memandang wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kemudian dia mengubah tantangan, itu akan menjadi berkat. Kemudian dia melatih anaknya begitu luar biasa. Keempat, dia berani menghadapi ujian yang sangat berat sekali. Kemudian yang kelima, burung Raja Wali terkenal dengan kesetiaannya kepada pasangannya. Burung Raja Wali tidak pernah tukar pasangan. Dia tetap mempunyai pasangan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memberikan kita seperti burung Raja Wali, apalagi yang kita takutkan? Cuma Tuhan katakan kita harus tetap berpengharapan kepadanya. Kita tetap mengandalkan Dia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ini kesaksian saya secara pribadi. Kami lagi berdoa, lagi penyembahan dengan seorang pengerja yang namanya Cici. Pada saat kami penyembahan pagi-pagi hari itu, mungkin sekitar jam 5 menuju ke jam 6. Kemudian tiba-tiba waktu saya berdoa, begitu waktu kami mengadakan penyembahan, saya melihat ada seekor burung datang di depan saya dalam mata tertutup. Kemudian saya lihat terus dia berjalan, kemudian dia terbang, dan saya melihat dia naik ke satu batu yang tinggi, bukit batu. Dan kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, dia
itulah yang saya katakan kepada Tuhan pada waktu itu. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena belakangan ini saya belajar dari buku bahwasanya pada saat kita berada di ruang Maha Kudus itu, kita bisa meminta kepada Tuhan apa yang kita perlu. Karena di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu berada di ruang Maha Kudus di surga bersama Bapa. Dia itu membela kepentingan kita, membela keperluan kita, membela pelayanan kita, membela ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali ke tema tadi, bahwasanya dengan berpengharapan kepada Tuhan, kita akan diberikan kekuatan baru. Iman percaya kita akan dikuatkan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita belajar mendapatkan 5 hal yang kita belajar dari burung Raja Wali, bahwasanya burung Raja Wali itu mencari wajah Tuhan, hanya memandang wajah Tuhan. Dia mengubah semua tantangan, ujian, cobaan itu menjadi berkat. Kemudian dia melatih anaknya secara luar biasa. Dan yang keempat, dia menghadapi ujian dengan tabah dan dengan kuat. Yang kelima, dia setia kepada pasangannya. Kita berdoa supaya Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan 5 hal ini. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini juga kita terus memohon, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak berpengharapan kepada manusia, tapi kita berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Segala puji syukur, kemuliaan, glory hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami belajar bahwasanya kami hanya memandang wajah Yesus. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami akan mengubah tantangan itu akan menjadi berkat. Kami akan melatih anak-anak kami dengan keras supaya dia berani dan tahan untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi tetap di bawah lindungan-Mu Tuhan. Dan kami berani untuk menghadapi ujian-ujian yang berat, percobaan, pergumulan dapat kami lalui karena Engkau bersama dengan kami. Karena kami tetap berpengharapan kepada-Mu. Juga Tuhan berikan kesetiaan kepada kami untuk tetap setia kepada pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semuanya, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang mendengar dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaannya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Jikalau ada yang sekarang sedang bimbang, Tuhan, katakan kepada mereka bahwasanya 365 kali Engkau nyatakan di dalam firman-Mu, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Artinya setiap hari kami tidak perlu khawatir. Kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji Engkau, termulialah Engkau. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk urapan yang Engkau berikan bagi semua yang bertugas di dalam melaksanakan ibadah ini. Walaupun secara virtual, kami merasakan hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami rasakan urapan-Mu Tuhan. Kami rasakan pertolongan-Mu kepada kami. Berkati kami Bapa. Jauhkan kami dari COVID-19. Kami mohon kepada-Mu, angkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya, amin.